Senja telah tenggelam, hujan pun mulai terjatuh. Saya Cakep. awali, saya awali kegiatan kita malam ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam agenda kita webinar GP Belajar dan Berbagi, di mana pada malam hari ini tema kita adalah berbagi praktik baik strategi dalam menyelesaikan aksi nyata, topik asesmen pembelajaran di platform Merdeka Mengajar. Nah, adapun agenda kita malam hari ini susunannya adalah pertama, kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agenda kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, akan ada keynote speaker kita dari perwakilan Gumentar, yaitu Ibu Mariati Teluma. Kemudian penyampaian materi dari rekan-rekan guru penggerak. Nah, kita lanjut saja acara selanjutnya, yaitu kita memasuki menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita lanjut untuk selanjutnya keynote speaker kita. Saya serahkan kepada Ibu Mariati Teluma untuk menyampaikan dua patah kata untuk membuka agenda kita pada malam hari ini. Kepada Ibu, saya persilakan. Terima kasih, Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Malam hari ini kita dapat kembali bertemu di ruang webinar berbagi praktik baik dan strategi menyelesaikan aksi nyata pada topik asesmen pembelajaran di platform Merdeka. Kegiatan ini kami dari komunitas Gumentar Kabupaten Kuburaya yang sudah kesekian kalinya mengadakan kegiatan webinar pada kegiatan berbagi praktik baik ini pada Bapak Guru peserta webinar dimanapun berada. Semoga dapat mengikuti dan menyimak kegiatan yang
dilaksanakan pada malam hari ini dengan baik. Jadi, dalam kegiatan kami ini selalu, memberikan materi atau, berbagi praktik baik yang sudah teman-teman lakukan pada penyelesaian aksi nyata di PMM. Jadi mudah-mudahan dengan, teman-teman belajar di berbagi praktik pada webinar kali ini, Bapak Ibu dimanapun berada, Bapak Ibu guru dimanapun berada dapat terbantu dalam menyelesaikan aksi nyata yang mungkin selama ini pada PMM-nya belum terselesaikan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, Bapak Ibu dimanapun berada dapat menyelesaikan aksi nyatanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru dapat mengikuti dengan baik kegiatan webinar pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Bu Anita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mariati Teluma, ya, di mana tadi beliau sudah juga menyampaikan bahwa agenda kami di sini tujuannya tidak lain tidak bukan adalah membantu Bapak dan Ibu guru semuanya untuk menyelesaikan atau belajar bersama kita di platform Merdeka Mengajar bagaimana cara kita membuat aksi nyata. Nah, yang kebetulan pada malam hari ini kita memiliki 3 pemateri. Yang pertama dari jenjang TK itu kita ada Ibu Endang Suryani SAUD dari SDS bukan maaf dari TK Perintis. Nah, TK Perintis Sungai Raya, beliau juga seorang guru penggerak angkatan 4. Kemudian yang kedua ada Bapak Adventus Tarwoco SPD dari SDN 17 Rasau Jaya. Beliau juga merupakan guru penggerak angkatan 4. Ya, boleh saya hello Pak. Selanjutnya ada Pak Didi Cahyono SPD dari jauh nih, di seberang pulau kalau dari tempat kami, SMP Negeri 3 Batu Ampar. Nah, itulah tadi, kalau Pak Adven, maaf tadi saya lupa menyampaikan, kalau Pak Adven merupakan perwakilan dari jenjang SD, sedangkan Pak Didi di sini akan mewakili dari jenjang SMP. Mungkin kita langsung saja kepada pemateri pertama kita, Ibu Endang Suryani. Waktu dan tempatnya saya persilakan, Bu. Dan waktunya mulai dari sekarang. Silakan Ibu. Oke, terima kasih kepada moderator Bu Anita pada kegiatan hari ini. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat para guru-guru hebat semua pada malam hari ini. Langsung saja saya sudah diperkenalkan diri dari Bu Anita tadi, jadi saya langsung ke materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu aksi nyata asesmen PAUD melakukan asesmen awal pembelajaran. Yang menampilkan mau dibantu share screen ya, Ibu? Iya, karena saya menggunakan HP. Ya, Bu Rosa udah siap atau gimana? Perlu bantuan? Silakan Bu Endang, sudah tampil. Oke, terima kasih kepada Bu Rosa.
Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya, itu aksi nyata asesmen PAUD, melakukan asesmen awal pembelajaran. Apa itu asesmen? Asesmen adalah proses pengumpulan data, pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar serta didik yang hasilnya digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Next. Adapun tujuan pembelajaran asesmen adalah memetakan murid berdasarkan kemampuan sehingga guru dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik itu sendiri. Next. Asesmen diagnostik itu ada dua. Yang pertama, asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif adalah asesmen yang dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologi, emosi, dan sosial peserta didik. Adapun yaitu mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosional anak, mengetahui aktivitas selama di rumah, mengetahui kondisi keluarga anak, mengetahui latar belakang lingkungan sosial anak, dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat setiap anak. Adapun asesmen diagnostik kognitif, yaitu asesmen yang dilakukan di awal dan akhir pembelajaran untuk memantau sejauh mana peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Adapun yang termasuk asesmen awal kognitif adalah mengidentifikasi capaian perkembangan anak dan menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan minat, bakat, dan kompetensi anak. Nah, di sini saya melakukan asesmen dengan pemetaan, yaitu asesmen awal kognitif yang saya gunakan. Nanti saya akan berikan contohnya, yaitu berdasarkan minat anak. Next. Adapun tahap penyusunan asesmen, yaitu menganalisis hasil belajar, mengidentifikasi materi yang akan disampaikan atau yang diajarkan, kemudian menyusun instrumen asesmen untuk mengukur, menggali informasi tentang murid seperti latar belakang, minat, dan bakat anak. Kemudian melakukan asesmen dan mengelola hasil belajar anak. Nah, di sini ada contoh hasil pemetaan berdasarkan minat anak. Di sini saya melakukan untuk menganalisis, saya menggunakan gambar dengan checklist. Nah, di sini saya melakukan kegiatan yaitu pemilihan minat anak dengan 3 kegiatan, yaitu menari, mewarnai, dan menyanyi. Nah, sini dapat kita lihat contoh beberapa anak yang memilih menari. Di sini ada 5 anak memilih menari, kemudian ada 6 anak memilih mewarnai, dan sisanya memilih menyanyi. Nah, ini adalah hasil dari pemetaan yang saya lakukan di kelas saya dengan jumlah murid 16 anak. Next. Hasil diagnostik guru digunakan untuk pengaturan kelompok belajar, perbanyak bahan ajar, dan memberikan bimbingan bagi yang belum mencapai hasil dari pembelajaran tersebut. Adapun tahap penyusunan asesmen, yaitu menganalisis hasil belajar, mengidentifikasi materi yang akan diajarkan, menyusun instrumen asesmen untuk mengukur, menggali informasi tentang murid seperti latar belakang anak, minat, dan bakat anak, kemudian melakukan asesmen dan mengolah hasil belajar anak. Nah, di sini ada beberapa contoh format asesmen yang ada di PAUD. Yang pertama, penilaian checklist. Penilaian checklist adalah cara menandai pencapaian indikator tertentu dengan tanda khusus seperti centang, huruf, simbol tertentu. Nah, makanya disebut penilaian checklist karena menggunakan tanda. Yang digunakan di sini biasanya di TK itu adalah centang gitu ya, centang seperti itu. Next, selanjutnya
ada catatan anekdot. Catatan anekdot merupakan laporan yang berisi narasi singkat tentang perilaku anak atau kegiatan yang dilakukan anak sehari-hari di sekolah. Nah, catatan anekdot ini dilakukan dari awal anak datang sampai anak pulang, itu bisa dimasukkan catatan anekdot. Nah, di sini tidak hanya di kegiatan pembelajaran saja. Jadi dari awal mereka datang itu sudah bisa dimasukkan di catatan anekdot untuk kegiatan asesmen awalnya. Selanjutnya. Kemudian penilaian hasil karya. Penilaian hasil karya itu adalah hasil kerja peserta didik setelah melakukan kegiatan yang berupa pekerjaan tangan seperti melukis, mewarnai, menggunting, kolase, meronce, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan yang mereka lakukan itu menghasilkan suatu produk atau hasil karya seperti itu, maka disebut penilaian hasil karya. Nah, penilaian asesmen yang terakhir adalah foto berseri. Foto berseri adalah rangkaian foto yang merekam perilaku atau performa anak dalam kurun waktu tertentu, serta dilengkapi dengan keterangan singkat berupa celoteh atau catatan anekdot pendek. Nah, di sini misalnya anak itu melakukan kegiatan mewarnai. Jadi dari awal anak itu mengambil krayon, kemudian anak itu mewarnai, sampai anak menyelesaikan itu di foto. Jadi seperti foto berseri seperti itu. Jadi sehingga diberikan keterangan-keterangan apa yang perilaku anak lakukan pada saat itu juga. Selanjutnya. Nah, setelah melakukan analisis dan pemetaan tadi, dilakukanlah pelaksanaan tindak lanjut, yaitu setelah mengolah hasil belajar peserta didik tadi, petakan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Kemudian bagi beberapa kelompok dan lakukan proses diagnostik ulang untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar yang lebih bervariasi. Nah, di sini tidak hanya peserta didik yang diberi umpan balik, pendidik juga perlu diberi umpan balik. Mengapa? Karena hasil dari lagi ya Ibu. Ya, oke. Izin 1 menit. Selanjutnya, nah setelah itu dilakukan refleksi. Apa saja yang Anda pelajari dalam asesmen awal pembelajaran? Yaitu saya mempelajari bagaimana proses dari asesmen awal pembelajaran. Kemudian apa langkah saya selanjutnya? Yaitu menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik sesuai minat peserta didik. Dan selanjutnya melakukan asesmen. Nah, di sini ada beberapa contoh umpan balik teman sejawat. Di sini saya menggunakan form umpan balik. Terima kasih. Selesai ya materi dari saya berbaginya. Terima kasih. Salam guru hebat. Musuh terburuk kreativitas adalah keraguan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, waalaikumsalam. Terima kasih. Memang latihan nih sepertinya Bu Endang nih pas 10 menit waktunya. Oke, kita lanjutkan dulu ya ke pemateri selanjutnya. Pemateri selanjutnya ada dari perwakilan jenjang SD, Bapak Adventus Tarwoco SPD dari SD 17 Rasojaya. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Anita selaku moderator di malam hari ini. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi praktek baik dalam hal aksi nyata asesmen awal pembelajaran untuk tingkat SD. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya lihatkan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Baik, pada kesempatan ini sebelum kita melakukan aksi nyata di asesmen SD, tentunya kita harus sudah melihat video-video yang ada pada topik asesmen SD paket A.
Kemudian juga sudah kita mengisi pemahaman maupun post-test. Sehingga nanti sudah tercentang seperti ini pada modul 1, modul 2, modul 3. Kemudian nanti pada aksi nyata kita bisa lihatnya. Di dalam aksi nyata pun kita akan melihat beberapa pilihan. Dan kebetulan punya saya ini karena sudah melakukan aksi nyata, jadi saya tidak bisa lihat pilihan yang lain dan saya bisa melihat melakukan asesmen awal pembelajaran untuk SD. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh aksi nyata yang telah saya buat, yaitu aksi nyata asesmen awal pembelajaran. Kalau lebih bagus sih sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat judulnya ini disinkronkan atau dimatchingkan dengan judul pada pilihan aksi nyatanya. Kemudian ini ada bisa kita masukkan nama, kemudian tempat tugas kita. Kalau mau NIP ya silakan, NUPTK ya silakan, dan sebagainya pun boleh silakan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam pemahaman saya, ya karena saya yang membuat aksi nyata ini, jadi saya mendeskripsikan, yaitu apa itu asesmen awal pembelajaran. Nah, pada aksi nyata yang saya buat ini tentunya saya mendeskripsikan asesmen awal pembelajaran itu adalah bagian yang penting dalam proses pembelajaran dan memegang peran dan strategi dalam kurikulum merdeka. Kemudian di dalam asesmen awal pembelajaran saya merumuskan pertanyaan pemantik yang pastinya ya Bapak Ibu ya. Di pertanyaan pemantik ini yang pertama saya buat, apakah murid-murid pernah berbicara dengan orang banyak? Dan yang kedua, bagaimana perasaan murid-murid ketika tampil depan orang banyak? Nah, tentu ini akan memicu anak-anak untuk berpikir. Nah, kemudian kita melihat dari deskripsi pada aksi nyatanya itu tadi ya, yang pada pilihan aksi nyata, tentu ada rancangan asesmen awal pembelajaran. Yang pertama yaitu merancang instrumen asesmen. Kemudian yang kedua, lakukan asesmen yang menyenangkan. Yang ketiga, mengisi survei kesiapan belajar. Yang keempat, memetakan kemampuan awal. Kemudian yang kelima, memetakan kesiapan murid. Setelah ada rancangan, tentu adanya rencana tindak lanjut. Apa saja rencana tindak lanjut? Yang pasti pemetaan kebutuhan belajar, tentunya dalam kesiapan belajar, minat, maupun pada profil pelajar Pancasila. Kalau sekarang ini ada namanya gaya belajar, ya mau auditori, visual, maupun kinestik. Itu boleh saja ditampilkan Bapak Ibu. Kemudian setelah pemetaan, maka ada pemilihan strategi, materi maupun cara belajar. Ya, pastinya berkaitan dengan diferensiasi pada pembelajaran. Kemudian lanjut mengevaluasi dan merefleksikan. Nah, ini rencana tindak lanjut yang saya buat. Nah, ini dokumentasinya pada pelaksanaan asesmen awal. Ini di kelas 6 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada penyampaian strateginya, kemudian ada evaluasi bersama Bapak Kepala Sekolah. Ya, walaupun sekarang sudah pensiun ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini ada instrumen kognitif, ya, asesmen awal pembelajaran. Kemudian ada ini tadi rencana tindak lanjutnya dituliskan. Nah, kemudian saya buat umpan balik Bapak Ibu. Umpan balik sebenarnya ada 3 di dalam panduan PMM. Baik itu berupa tulisan, ketik, Google Form maupun WA. Nah, saya menggunakan hal yang praktis, yaitu menggunakan WA. Jadi saya meminta teman sejawat untuk menjawab atau memberikan umpan balik kepada saya. Nah, saya akan berikan pertanyaan terlebih dahulu, nanti teman sejawat gantian menjawabnya, membalasnya seperti ini. Ini seperti contoh STN 17 Nur Hidayah. Nah, ini pertanyaan saya, kemudian ini jawabannya saya screenshot. Ya kan, ini sama Ibu Supiati, STN 17 juga saya buat pertanyaan dan ini ada jawabannya. Nah, ini 2 umpan balik, saya screenshot, saya masukkan. Kebetulan ini yang saya buat menggunakan Canva, juga bisa menggunakan PowerPoint. Kalau masih belajar tidak apa-apa Bapak Ibu menggunakan PowerPoint, nanti diubah ke PDF. Ya.
Bahkan dari Word pun juga bisa dalam pembuatan aksi nyata, tapi nanti kembalikannya ke PDF. Nah, habis itu nanti kita unggah. Nanti setelah kita unggah, Bapak Ibu, kita akan melihat di sini mengisi deskripsinya. Nah, ini deskripsinya. Yang pertama dan kedua. Kemudian saya mengisi refleksinya. Ya kan? Ada yang pertama dan kedua. Setelah itu nanti tinggal kita kirim. Bagikan aksi nyata kepada melalui WA, bisa kirim ke nomor yang kita kenal, terutama guru lah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kebetulan sudah ada umpan balik juga dari jawaban rekan-rekan sejawat yang sudah antusias mendukung terlaksananya proses aksi nyata asesmen awal pembelajaran. Semoga apa yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, di kesempatan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, walaupun singkat waktu, namun tidak mengurangi nilai pada aksi nyata. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Anita. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih kembali Kak Fen sudah berbagi praktik baiknya bersama kita di sini tentang asesmen pembelajaran, di mana beliau mengambil asesmen awal pembelajaran ya pada jenjang SD. Nah, selanjutnya kita ke pemateri selanjutnya dulu sebelum kita pada sesi tanya jawab. Nah, mungkin nih saya ingatkan kembali dulu kepada Bapak dan Ibu yang mungkin ada pertanyaan boleh menuliskan di kolom chat. Siapa tahu nanti lupa gitu kan. Nah, boleh dimulai dari sekarang untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau nanti bisa disampaikan langsung juga kalau setelah pemateri. Ya, kita lanjut saja dulu kepada pemateri selanjutnya yaitu Pak Didik Cahyono dari perwakilan jenjang SMP. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Anita selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak guru hebat, perkenalkan di sini saya ingin berbagi praktek baik tentang asesmen ya, asesmen awal pembelajaran untuk jenjang SMP. Ini yang share screen saya atau langsung dari itu, Bu? Kalau bisa Bapak langsung kan lebih enak ngaturnya. Oh iya. Nah, izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Silakan Pak. Sudah nampak Bapak Ibu? Halo, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak. Siapa Oh Didik? iya, terima kasih. Masih proses. Bapak guru, Ada terlihat. Bapak Ibu guru hebat. Di sini perkenalkan saya Pak Didik Cahyono ya, dari SMP Negeri 3 Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Di sini saya guru penggerak angkatan 4. Di sini ingin berbagi praktek baik tentang aksi nyata topik asesmen jenjang SMP, SMA, SMK paket B dan C. Tapi di sini untuk saya yaitu dikhususkan yang jenjang SMP ya, tentang asesmen awal pembelajaran. Di sini apa itu asesmen diagnostik? Pengertian dari asesmen diagnostik sendiri melansir dari website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Jadi dalam membuat aksi nyata ini kami buat itu yang pertama dalam bentuk teorinya dulu ya, baru nanti di situ rancangan instrumen, baru penerapannya dalam pembelajaran. Nah, di sini untuk jenis asesmen diagnostik sendiri ada dua ya Bapak Ibu, ada asesmen diagnostik kognitif, ada asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, kalau untuk asesmen diagnostik kognitif sendiri, di situ fungsinya yaitu untuk mendiagnostik kemampuan awal siswa dalam topik sebuah mata pelajaran atau untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap sebuah pelajaran. Sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif itu fungsinya untuk membantu guru dan tenaga pendidik dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam aspek non-kognitif, contohnya untuk mengetahui gaya belajar, latar belakang, minat, hobi, dan lain-lain. Lalu tahapan persiapan tes diagnostik kognitif. Di sini tahapannya ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap tindak lanjut. Nah, untuk tahapan persiapan di sini yang pertama guru membuat jadwal terlebih dahulu tentang kapan nanti pelaksanaan asesmennya. Yang kedua, guru mengidentifikasi materi apa yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, guru membuat pertanyaan atau soal CBT di Google Form seperti itu. Karena di sini kan diagnostik kognitif itu kan berhubungan dengan kecerdasan ya atau pengetahuan. Jadi di sini berupa pemahaman awal seperti itu. Untuk pelaksanaannya, siswa melaksanakan asesmen dengan mengerjakan soal yang telah dibuat oleh guru. Dan untuk yang tahapan tindak lanjutnya, guru menganalisis hasil asesmen dan membuat pembagian kelompok sesuai nilai yang diperoleh. Untuk yang memperoleh nilai tinggi dapat dijadikan tutor sebaya untuk teman-temannya. Jadi nanti dari hasil tes diagnostik kognitif ini, anak yang memperoleh nilai tinggi itu nanti akan dijadikan tutor sebaya saat kegiatan pembelajaran seperti itu. Sedangkan untuk tahapan persiapan tes diagnostik non-kognitif, di sini sama ya, ada 3 tahapannya. Yang tahap persiapan, guru membuat jadwal juga. Untuk yang keduanya, guru studi literatur tentang gaya belajar siswa. Jadi guru nyari referensi dulu tentang gaya belajar itu apa saja. Lalu guru membuat angket berupa pertanyaan seputar gaya belajar siswa. Di sini karena saya gunakan CBT, jadi berbasis CBT ya di Google Form seperti itu. Lalu untuk tahapan pelaksanaannya, siswa melaksanakan asesmen dengan mengerjakan angket soal yang telah dibuat oleh guru tentang gaya belajar siswa. Dan rencana tindak lanjutnya atau tahapan tindak lanjut, di sini guru menganalisis hasil asesmen dan membuat pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar siswa, meliputi visual, auditorial, dan kinestetik. Waktu pelaksanaannya sendiri, asesmen diagnostik dan diagnostik non-kognitif itu dilaksanakan di awal tahun pembelajaran Bapak Ibu. Jadi di awal tahun pembelajaran itu karena gaya belajar itu kan mungkin hampir sama ya, jadi bisa kita buat 1 kali untuk beberapa mata pelajaran atau untuk bidang kita sendiri mungkin hampir sama di situ, gaya belajar siswa mungkin sama. Sedangkan yang asesmen diagnostik kognitif di situ dilaksanakan di tiap awal pembahasan materi baru. Jadi mengetahui pemahaman siswa di materi tersebut, karena mungkin di materi A siswa mungkin paham, mungkin kalau nanti materi B belum tentu siswa tadi paham seperti itu. Ini untuk contoh asesmen diagnostik non kognitif ya. Jadi ini yang untuk mengukur gaya belajar siswa. Jadi berupa angket di sini
yang saya buat di sini contohnya ada 33 pertanyaan untuk mengukur mana yang gaya belajar visual, mana yang auditorial, maupun mana yang kinestetik seperti itu. Sedangkan untuk contoh asesmen diagnostik kognitifnya, di sini saya membuat 10 pertanyaan ya. Nanti ini pertanyaannya sih dalam bentuk CBT atau menggunakan Google Form. Jadi untuk mengetahui pemahaman awal siswa. Jadi ini soal pretest Bapak Ibu ya. Ada 10. Nah, ini untuk dokumentasi kegiatan yang dilakukan saat kegiatan asesmen. Nah, ini dokumentasinya. Ini dokumentasi rencana tindak lanjutnya itu setelah asesmen. Nah, ini kita terapkan di pembelajaran dengan membagi siswa dalam kelompok-kelompok sesuai dengan hasil asesmen tadi. Nah, ini umpan balik dari rekan sejawat. Di sini ada 2 pertanyaan ya, sesuai dengan yang diminta di dalam PMM, aplikasi PMM seperti itu. Ini umpan baliknya. Nah, ini untuk file itu ya, PPT-nya. Sedangkan untuk instrumen atau hasil tes diagnostiknya sendiri yang sudah saya lakukan di sekolah, ini untuk asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, seperti yang tadi sudah ada di contoh tadi, nah ini ada kisi-kisi angket itu ya, angket pertanyaannya itu ada 33 Bapak Ibu. Nah, di sini untuk data nah, ini untuk hasil pengukuran gaya belajar. Jadi nanti untuk indikator ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Nah, untuk indikator tadi itu sudah terbagi di beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Jadi nanti skornya itu 1 sampai 4 ya. Jadi yang memperoleh nilai di V itu maksudnya visual. Berarti artinya kalau V-nya yang paling tinggi berarti auditori sama kinestetiknya mungkin direndah. Jadi anak ini dikategorikan di gaya belajar visual. Nah, nanti kalau yang A-nya yang lebih tinggi berarti auditorial. Nah, kalau K-nya yang lebih tinggi nanti kinestetik. Tetapi di sini ada 2 juga, ada 2 siswa yang memperoleh visual auditorial nilainya sama. Lalu ada juga yang nilai auditorial sama kinestetik. 1 menit lagi ya Pak Didi. Oh ya, Bu. Nah, ini sama, jadi nanti tinggal gurunya atau mungkin bisa minta ke siswa juga diwawancara, atau kalau gurunya ingin membagi kelompoknya rata, nah kita ratakan, jadi kita yang nentukan gitu. Nah, ini untuk hasil analisisnya. Lalu untuk yang asesmen diagnostik non-kognitif, nah ini soal biasa Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu sendiri mungkin sudah biasa membuatnya di sekolah masing-masing. Nah, ini kunci jawaban atau kisi-kisi soal, ini soalnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini tadi kan hasil analisisnya sudah teranalisis. Nah, lalu hasil terakhir nanti ini untuk pembagian kelompok Bapak Ibu. Jadi yang sudah visual tadi, yang termasuk visual, nah nanti kita urutkan nilainya untuk yang kemampuan awal, yang tes diagnostik kognitifnya. Jadi nanti yang nilainya tertinggi ini bisa dijadikan ketua kelompoknya atau tutor sebayanya seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya Bapak Ibu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Kembalikan ke moderator ya. Rekan-rekan pemateri. Ya, rekan-rekan pemateri semuanya. Nah, jadi itulah tadi penyampaian materi dari rekan-rekan guru penggerak dalam webinar ini, di mana pada
jenjang TK tadi Bu Endang membagikan tentang asesmen diagnostik non-kognitif berdasarkan minat ya Bu ya, minat belajar siswa, sedangkan Pak Adven juga dari non-kognitifnya, asesmen awal pembelajaran non-kognitif berdasarkan profil belajarnya tadi dibaginya menjadi kelompok, sedangkan Pak Didi melakukan 2 asesmen awal nih. Pertama, beliau melakukan asesmen non-kognitif dan kognitif. Non-kognitif beliau melihat bagaimana gaya belajarnya, sedangkan pada kognitifnya beliau melihat bagaimana tingkat kesiapan siswa dalam materi tersebut ya, Pak Didi ya, gitu ya. Nah, Iya Bu. itulah tadi. Kita lanjut saja pada sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Atau saya coba cek dulu kolom komentar, siapa tahu sudah ada yang bertanya ya, Bapak Ibu. Kita buka sesi tanya jawab. Kita berbagi. Oh, ada satu nih, ada Ibu Bania. Nih, ada alasan apa yang membuat Bapak Ibu memilih aksi nyata itu? Nah, ini ada jawabannya. Mungkin karena di sini pertanyaannya Bapak, Ibu, jadi dari setiap orang nih ya, sebenarnya ya. Bolehlah kita dengarkan jawaban dari Bapak dan Ibu pemateri kita. Mungkin yang pertama bisa saya persilakan dahulu kepada Ibu Endang untuk menanggapi. Kepada Ibu, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Bu Bania atas pertanyaannya. Saya juga mau mengklarifikasi dengan Bu Anita. Tadi asesmen yang saya gunakan adalah asesmen awal kognitif ya. Yang saya gunakan tadi adalah awal kognitif, bukan non kognitif. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Bania. Mengapa memilih aksi nyata awal pembelajaran? Karena asesmen awal pembelajaran menurut saya itu perlu dilakukan sebelum ada kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Karena pendidik akan tahu apa saja kebutuhan, bakat, dan minat anak dengan menganalisis peserta didik. Sehingga setelah melakukan analisis tersebut, pendidik bisa membuat pengompokan, pemetaan kelompok. Yang saya lakukan adalah minat anak, yang tadi ada 3 kelompok, menari, menyanyi, dan mewarnai. Kemudian pendidik dapat menyiapkan bahan ajar yang menarik kepada anak-anak sesuai minat mereka tadi, dan memberikan bimbingan bagi yang belum mencapai hasil belajar yang diharapkan. Nah, saya kira itu saja jawaban dari saya, Bu Bania. Terima kasih. Bu Anita, kembali. Ya, terima kasih Bu Endang jawabannya. Mungkin kita lanjut dulu ke Pak Adven. Gimana Bapak, alasan Bapak memilih aksi nyata, temanya terserah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anita. Terima kasih Bu Bania yang sudah memberikan umpan balik, ya kan. Mengapa memilih ini? Karena memang cikal bakalnya dalam suatu pembelajaran tentu kita harus melihat dulu kondisi siswa. Nah, bagaimana melihatnya? Ya dengan asesmen awal pembelajaran. Jadi kita bisa melihat kebutuhan siswa seperti apa. Karena di dalam kurikulum Merdeka tentu saja pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Jadi saya rasa kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Bu Endang maupun Pak Didi yang dalam materi tadi. Saya rasa seperti itu, Bu. Terima kasih atas umpan baliknya, Ibu. Ya, kita lanjut ya, Pak Didi. Boleh ditanggapi dulu, Pak Didi. Silakan, Pak. Suaranya Pak Didi. Headsetnya mungkin, Pak. Ya, terima kasih Bu Anita. Untuk pertanyaannya Bu Bania tadi, mengapa alasan ya mengapa memilih aksi nyata tersebut? Karena sama seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Endang dan Pak Adven, bahwa
dalam melaksanakan pembelajaran sebaiknya memang kita menggunakan asesmen awal ya Bapak Ibu ya. Karena asesmen awal ini kita bisa melihat nanti kebutuhan belajar siswa itu apa saja. Karena kalau anak itu biasanya dia itu tidak suka hal tertentu, kita paksakan. Nah, itu biasanya anak itu ujung-ujungnya bosan atau tidak mood atau istilahnya jadi malas dalam belajar. Jadi yang pertama tadi saya di aksi nyata saya itu melaksanakan penilaian atau asesmen diagnostik non kognitif dulu. Jadi menentukan gaya belajarnya dulu. Jadi kita tentukan gaya belajarnya yang visual siapa-siapa, yang kinestetik siapa-siapa, yang auditorial siapa-siapa. Baru saat mulai di pembelajaran materi baru, nah itu kita laksanakan asesmen yang kognitif untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Jadi kemampuan tadi kita analisis mana anak yang nilainya tinggi. Jadi dalam membentuk kelompok tadi yang gaya belajar visual, kita peringkat itu. Kita ranking berdasarkan kemampuan awalnya. Jadi yang nilainya tinggi dijadikan tutor sebaya seperti itu, Bu ya. Jadi kenapa memilih asesmen awal? Karena itu tadi untuk mengetahui gaya belajarnya. Jadi lebih memudahkan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Seperti kemarin saat pelaksanaan pembelajaran itu akhirnya siswa itu bisa lebih terkontrol. Jadi mungkin karena memang sudah terbagi dengan gaya belajarnya ya, jadi lebih mudah diatur rupanya daripada yang biasanya itu. Nah kemarin itu sih yang saya rasakan. Mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Anita. Terima kasih Bapak dan Ibu tanggapannya tadi ya. Jadi saya simpulkan bahwa alasan dari Bapak dan Ibu pemateri mengambil asesmen awal pembelajaran, di mana memang pada materi asesmen awal pembelajaran ini memang kurikulum Merdeka sangat-sangat menjadi benang merah bahwa setiap proses pembelajaran kita harus melakukan asesmen awal pembelajaran, di mana asesmen awal pembelajaran non kognitif itu bisa kita lakukan di awal semester ataupun awal pelajaran baru, sedangkan kognitif bisa di setiap awal kita mau memulai materi atau bab awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Untuk apa? Yang pastinya bagaimana itu adalah untuk kita merancang pembelajaran ke depannya. Nah, tadi itu yang saya simpulkan dari ketiga pemateri kita bahwa asesmen awal ini dapat membantu kita merancang pembelajaran agar pembelajaran yang kita laksanakan dapat berpihak pada murid. Oke, Bapak Ibu, itulah tadi jawaban dari pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada Ibu Wahyu Yuniarti. Beliau menanyakan apa kendala Bapak dan Ibu dalam melakukan aksi nyata ini dan bagaimana trik-triknya untuk mengatasinya. Nah, setiap kita melakukan sesuatu pasti ada kendala nih biasanya Bapak Ibu. Beliau menanyakan apa sih kendalanya dan bagaimana trik untuk mengatasi hal tersebut. Boleh dijawab, mau dimulai dari siapa dulu? Mungkin kalau tadi dari Bu Endang, saya mulai dari Pak Adven. Boleh ya Pak Adven? Silakan Pak. Terima kasih Bu. Ya, kalau sudah dipasrahin pasti harus dijawab ya Bu ya. Iya. Baik, apa kendala Bapak dan Ibu dalam melakukan aksi nyata ini dan bagaimana trik untuk mengatasinya? Kendala yang pertama, pasti kita malas Bu mau buka PMM Bu. Ya kan? Sedangkan nanti dalam pembuatan aksi nyata tentu juga kita melihat dari panduan dari PMM itu sendiri. Nah, itu yang pertama pasti kendala. Kemudian kendala di lapangan, kadang kita ini dalam menyampaikan apa yang ingin kita menjadi tujuan dalam aksi nyata itu sering miskomunikasi. Artinya ada gagal paham Bu. Kita maunya kayak gini loh aksi nyatanya, tapi pada prosesnya ternyata ke kiri kan, tidak ke kanan. Nah tentu itu juga jadi hambatan
yaitu entah kondisi siswanya, kondisi kita, moodnya kita, ataupun rekan sejawat. Ya pastinya dalam hal umpan balik ataupun sebagainya itu pasti tetap menjadi kendala. Nah, tetap ada triknya. Triknya bagaimana? Tetap harus saling komunikasi. Tetap harus saling komunikasi, itu yang penting. Bagaimana memberikan pemahaman kepada siswa, ya gini loh, saya membuat aksi nyatanya, praktiknya seperti ini. Ya kan, kita sama-sama meramunya, itu komunikasi dengan siswa, komunikasi dengan teman sejawat, dan tidak kalah penting dengan pimpinan kita. Apapun kondisinya kita tetap harus komunikasi. Itu saja Bu triknya. Terima kasih. Oh, sama-sama Pak. Nah, dari Pak Adven di sini kendalanya terjadi miskomunikasi. Nah, solusi yang beliau tawarkan yaitu membangun komunikasi ya Pak Adven ya. Gimana kita membangun komunikasi dengan siswa dan bagaimana kita membangun komunikasi dengan rekan sejawat maupun dengan kepala sekolah kita. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Didi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Anita. Untuk pertanyaan dari Bu Wahyu, apa kendala Bapak Ibu dalam melakukan aksi nyata ini dan bagaimana trik-trik untuk mengatasinya? Mungkin untuk kendalanya mungkin hampir sama ya dengan Pak Adven juga kalau untuk saya pribadi. Yang pertama ya karena kendalanya itu karena asesmen ini kan dia ini apa istilahnya baru gitu, baru di kurikulum Merdeka. Tentang asesmen, maksudnya asesmen ini sebenarnya tidak baru sih, tapi untuk yang asesmen diagnostik ini bagi saya pribadi ini hal yang baru di kurikulum Merdeka. Jadi di situ ya kendalanya pasti kita harus mencari informasi terlebih dahulu gitu. Mencari informasi terlebih dahulu, takutnya kayak tadi kata Pak Adven adanya miskomunikasi. Jadi kita belajar materi itu mungkin maksud kita, pemahaman kita seperti ini, rupanya yang diharapkan pemerintah itu lain. Nah, itu yang memang yang saya alami kemarin. Jadi kendalanya itu tadi, takutnya miskomunikasi tentang materi yang mau kita aksi nyatakan. Dan yang kedua, yang berikutnya yaitu triknya ya, bagaimana mengatasinya. Betul juga saya ngikut sama seperti Pak Adven, cara mengatasinya. Kemarin kan kita sharing-sharing juga dengan sesama kawan guru penggerak. Jadi ke Bu Anita, ke Bu Lora, terus ke kawan-kawan yang lain juga ya kan, ke Bu Rosa, kawan-kawan yang lain sharing-sharing. Jadi kita menyamakan persepsi gitu. Jadi biar enggak sampai kita itu salah maksud gitu. Nah, itu. Salah pemikiran. Nah, itu aja. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Anita. Terima kasih Pak Didi. Ya, tadi Pak Didi sama ya, kendalanya hanya saja solusinya ada ditambahkan sedikit nih. Beliau sharing bersama rekan-rekan sesama guru. Nah, kemarin memang kita ada bincang-bincang kecil bagaimana membahas tentang masalah-masalah dan kita membuat solusinya. Terus kemudian Bu Endang, saya persilakan. Terima kasih Bu Anita. Saya mau menanggapi pertanyaan tentang kendala dalam melakukan aksi nyata. Nah, kebetulan di sini saya adalah satu-satunya guru penggerak yang ada di sekolah saya. Yang kami itu mempunyai 2 lembaga, Printis 1 dan Printis 2. Jadi apapun yang kami lakukan itu kami selalu bergabung. Nah itu masalahnya tadi untuk melakukan aksi nyata itu kami itu kendala waktu. Karena jarak ke sekolah kami itu kan agak jauh gitu. Satunya di Kuala 2, satunya di Sungai Raya gitu ya kan. Jadi kendala waktu, jadi kami harus memaksimalkan waktu kami, yaitu mungkin kalau udah pulang sekolah itu kan biasanya udah pada capek atau gimana kan. Jadi untuk melakukan aksi nyata itu mengerjakannya tuh kayaknya enggak konsentrasi seperti itu. Ya. Jadi kami punya solusinya, kami kumpulkan, kami membuat komunitas sekolah. Nah, seperti itu. Jadi kami berkumpul itu setiap hari Sabtu, berkumpul, kami siapkan tempatnya, biasanya kami di BTN Pengurus itu, kumpulnya di situ. Jadi
saya memberikan sosialisasi lah kepada teman-teman dalam pengerjaan PMM. Jadi kami mengerjakannya sama-sama Ibu, dari mengisi esainya, dari merefleksinya, semua kami mengerjakan sama-sama. Jadi kami buka sama-sama. Jadi kalau seandainya mengerjakan sendiri-sendiri itu kayaknya enggak relevan dan enggak mungkin kita kerjakan seperti itu kan. Jadi kita mengerjakan sama-sama di komunitas belajar sekolah kami. Jadi itu aja kendalanya. Kalau dari peserta didik udah tidak ada masalah, tidak ada kendala. Apalagi dari kepala sekolah itu sangat mendukung sekali. Jadi hanya karena waktu aja dan jarak kami yang dua sekolah ini agak berjauhan gitu. Terima kasih. Jaringnya deh kayaknya ya Bu Endang. Halo Ibu. Terima kasih Bu Endang atas responnya ya. Waktu ya Bu. Aduh, sayangnya terlempar. Oke, maaf Bapak Ibu, tadi saya terlempar sepertinya karena sinyal. Oke, terima kasih Bu Endang, jawabannya sangat memuaskan juga. Dari beberapa semua jawaban kawan-kawan sangat-sangat membantu sepertinya ya. Dari Bu Endang tadi ada kendalanya waktu, Bu, di mana memang tidak kita pungkiri bahwa waktunya itu memang kadang kita sangat-sangat mepet di mana kita mau menyelipkannya. Nah, ternyata disiasati dengan komunitas belajar sekolah. Ternyata di sekolah Bu Endang sudah membuat komunitas belajar ya. Ya, untuk mengerjakan PMM ini seperti kata pepatah ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oke, kita lakukan bersama-sama biar pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Oke, Tugas belum menyerah itu Bu. iya, bisa kita bagikan sama teman-teman kita. Oke, selanjutnya kita lihat ada pertanyaan lagi. Oh ya, ada nih dari Ibu Lorantifolia Turiam Simamora, di mana beliau menanyakan apa yang Bapak dan Ibu persiapkan untuk melakukan aksi nyata pilihan Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah yang ditanyakan persiapannya. Apa sih yang disiapkan? Boleh siapa dulu yang mau memulai? Kali ini saya bebaskan memilih. Gimana Bapak dan Ibu, siapa dulu yang mau memulai? Ya, mungkin saya boleh Bu. Oh ya, boleh silakan Pak Didi. Ya, terima kasih Bu Anita. Ini pertanyaan dari Bu Lora ya. Apa yang Bapak Ibu persiapkan untuk melakukan aksi nyata pilihan Bapak Ibu? Yang saya lakukan untuk persiapannya, yang pastinya yang pertama Bapak Ibu, kita studi literatur dulu ya. Baca-baca literatur dulu tentang asesmen awal itu. Jadi asesmen awal itu kita baca literaturnya, khususnya ya karena kita ini kan di PMM, jadi belajarnya ya di literaturnya yang ada di PMM itu, videonya yang di PMM, contoh-contoh mungkin lembar asesmen yang ada di PMM juga. Jadi setelah kita mempelajari PMM itu, lalu ya kita membuat itu, membuat jadwal. Putus. Oh putus. Sudah jelas apa belum Bu? Halo? Halo, sudah jelas belum Bu? Putus Pak Didi. Oh. Saya jelas Bu. Ya, sekarang sudah Pak. Oh sudah. Oh iya. Tahap persiapannya itu yang pertama ya
mempelajari materi-materi yang di PMM terlebih dahulu. Ada video, terus artikel-artikelnya yang ada di PMM tentang asesmen itu. Yang berikutnya kita membuat jadwal pelaksanaan asesmennya. Setelah membuat jadwalnya, kita baru menyusun instrumennya ya Bapak Ibu. Setelah menyusun instrumennya, baru kita melaksanakannya, melaksanakan kegiatan asesmen, baru kegiatan tindak lanjutnya kita menganalisis. Kita analisis hasil dari asesmen tersebut, kita analisis sesuai dengan tadi asesmen apa yang kita lakukan. Baru kita bisa menerapkan hasil asesmen tadi dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Didi. Jadi Pak Didi tadi mempelajarinya dulu materi-materi dari PMM, terus membuat jadwal pelaksanaan, kemudian beliau menyusun instrumennya. Setelah itu beliau melaksanakan dan terakhir menganalisis serta tindak lanjut. Ya, selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan? Mungkin saya akan menanggapi ya. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Laura ya tentang apa yang dipersiapkan ketika akan melaksanakan aksi nyata. Yang saya laksanakan sama seperti Pak Didi, saya mempelajari apa itu asesmen. Yang akan saya pilih adalah asesmen awal pembelajaran. Maka saya mempelajari hal itu terlebih dahulu di PMM juga di yang ada di YouTube. Saya pelajari, terus kemudian saya melakukan itu pendataan untuk melakukannya, waktunya, terus apa yang akan saya lakukan, media-media apa yang saya gunakan, kemudian siapa-siapa saja yang terlibat dalam aksi nyata saya nanti. Nah, itu akan saya persiapkan. Mungkin kalaupun ada masukan, saya mungkin minta masukan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang ada di komunitas sekolah saya, seperti itu. Saya rasa sama saja ya untuk aksi nyata itu. Terus kalau kita ingin mengupload aksi nyata itu, yang pasti kita perlu kota, Bu. Itu yang kita cekkan juga kota, bukan? Jadi nah itu penting karena PMM ini kalau sinyalnya kurang bagus kan tidak bisa terkirim Ibu, karena saya pernah mengalaminya. Kemarin saya mengupload aksi nyata saya itu di PMM itu, saya simpan tuh tidak tersimpan, sampai 3 kali saya tidak tersimpan, ternyata tempat saya itu sinyalnya kurang bagus. Jadi kalau ingin mengupload aksi nyata untuk teman-teman, persiapkan kuota dan sinyal yang bagus, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, sangat membantu sepertinya ya Bu Endang. Seperti dalam tema kita bahwa kita di sini adalah berbagi praktik baik, pastinya kita membagikan tips-tipsnya kan, tips-tipsnya bagaimana sih kita mengerjakan aksi nyata tersebut. Nah, itu memang sangat penting tuh apa yang Bu Endang bilang bahwa kuota ataupun sinyal. Karena tanpa itu kita tidak bisa mengupload aksi nyata kita ya Bu ya. Udah kita buat nih, udah kita rancang, kita lakukan, mau kita upload nggak terkirim. Ternyata masalahnya ada di kuota sama sinyalnya yang kurang bagus. Nah, berarti tipsnya adalah Bapak dan Ibu harus mencari jaringan di mana yang sinyalnya kuat, atau kuotanya jangan lupa dicek, jangan sampai habis. Oke, lanjut dari terakhir Pak Adven. Ya, gimana nih Pak Adven? Saya senyum-senyum, saya pikir udah terlewat, rupanya masih kena nggak Bu Anita? Nggak bisa Baik. Pak, bahasa Inggris di sini kalau kata Bu Endang. Terima kasih Bu Laura atas pertanyaannya. Apa yang Bapak Ibu persiapkan untuk melakukan aksi nyata pilihan Bapak dan Ibu? Kalau melihat dari jawaban Bu Endang dengan Pak Didi, ya tetap kurang lebih sama kita. Ya kan, yang pertama tetap persiapannya yang harus kita siapkan adalah kuota, tadi benar kan.
Terus sudah ada kuota, kita buka PMM. Kembali ke jawabannya Pak Didi, kita mempelajari PMM, apa itu PMM, isinya apa yang harus dipersiapkan dalam aksi nyata asesmen itu. Kemudian menentukan jadwal, benar juga. Kemudian menentukan instrumen, benar juga. Yang tidak kalah penting ya tadi, kita tetap membuka referensi ataupun cari sumber lain. Sekarang apalagi sudah banyak contoh-contoh aksi nyata, ya kan? Ya secara administrasi kita bisa melihat di YouTube maupun di Google, ya contoh aksi nyata yang telah dibuat oleh rekan-rekan yang lain. Namun secara praktek kita tetap harus membuat dan membuktikan. Bagaimana membuat dan membuktikannya? Ya tentu persiapannya adalah punya kamera. Kalau tidak punya kamera, tidak ada dokumen nanti, ya kan? Terus apa yang mau ditampilkan, ya kan? Nah itu juga bagian dari persiapan, Ibu. Nah saya rasa juga kematangan berpikir kita ya, jangan sampai berdebar juga tidak akan jadi aksi nyata itu kan. Jadi memang harus ada kemauan dalam diri juga Bapak Ibu untuk melakukan persiapan aksi nyata. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Apen. Ya benar sih kata Bapak. Bagaimana tekad kita dulu nih ya Pak ya. Kalau kitanya tidak mau ya, walaupun banyak kuotanya kita tidak mau, pasti tidak mau ya, tidak melakukannya. Ya tekad kita dulu bagaimana kita mau belajar tentunya menghadapi tantangan di masa sekarang ini. Nah, jadi beliau bilang dari diri kita dulu nih, setelah dari diri kita punya alatnya apa nih? Handphone pastinya, kamera. Karena sekarang setiap apapun yang kita lakukan perlu dokumentasi ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sangat penting. Sana sini kita cekrek-cekrek foto untuk dokumentasinya. Oke, Bapak guru hebat, Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Bapak dan Ibu berada, itulah tadi webinar dari kelompok guru belajar dan berbagi, di mana pada malam hari ini tadi kami membahas tentang tips-tips bagaimana menyelesaikan aksi nyata pada topik asesmen pembelajaran. Dan saya lihat di kolom chat juga sudah tidak ada pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Saya bisa Bu, mungkin Ibu. Oh maaf, saya ada baca di itu kolom chat. Oke, mungkin itulah tadi tips-tips dari pemateri kita tentang menyelesaikan topik asesmen pembelajaran. Nah, untuk Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada yang akan mengikuti webinar ini, kami ada menyelipkan nanti link Google Classroom. Nah, di situ kami akan membantu Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan topik asesmen pembelajaran di dalam kelas Google Classroom tersebut. Bapak dan Ibu boleh bergabung, nanti linknya akan kami sematkan pada keterangannya. Mungkin itu yang dapat kami bagikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya selaku moderator mohon maaf lahir dan batin. Seperti jargon kami, ayo bergerak pasti berdampak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua pemateri pada malam hari ini dan rekan-rekan semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Semangat, selamat buat Terima para kasih. Selesai. Alhamdulillah. Bu Linda, boleh dari stop rekamannya. Ternyata mengalir